Yang terakhir konsultasi. Konsultasi itu kebalikannya coaching. UKM yang bertanya, kita yang menjawab. Ya, itu konsultasi. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke kolom kelima, biaya honor pendamping. Silahkan, bebas. Yang jelas harus diisi. Jadi seandainya Mbak Balkis mendampingi UKM tersebut untuk membantu pengurusan PIRT dan MD, kira-kira Mbak Balkis layak dibayar berapa honornya sebagai pendamping? Ya, jangan dikosongkan Bapak Ibu ya, karena pendamping UMKM sudah diakui sebagai profesi. Jadi Diisi Bapak aja langsung, jangan ditulis dikosongkan. jangan Jangan ditulis. nanti lupa nanti. Tulis aja langsung berapa? Langsung aja. Ini omsetnya berapa Mbak Balkis? Omset usahanya? Omsetnya dia berapa? Masih di mute, masih di mute. Masih di mute, Mbak. Omsetnya berapa dia? Buka dulu mute-nya. Masih di mute nih. Masih di mute mic-nya. Enggak bisa ya? Nggak bisa ya? Enggak Sama bisa. siapa? Siapa Udah. yang bisa? Bisa. Nah. Udah, Pak. Ya, omsetnya dia berapa? Bisa 60 juta, Pak. 60 juta. 60 juta per bulan. Oh, labanya berapa? Tapi labanya masih kecil sih, Pak. Berapa labanya? Ya itu kecil karena di atas belum 10%. Enggak, kecil karena belum dipresentasikan. Nanti kalau udah dipresentasikan Pak Arief juga jadi gede labanya. Enggak lah, itu udah di atas 10%, Pak. Masih bagus. Enggak, berapa laba? Rupiahnya berapa per bulan? Per bulan ya, saya lihat ya laporan ya, Pak. Ya, lihat kan? Excel di laba rugi berapa labanya per bulan. Setelah dikurangi gaji dan lain-lain. Laba bersih itu setelah pajak di sini 63. Sebelum pajak. Oh, sebelum pajak 6.600.000. Oh ya, udah 500.000 masuk. 500.000 bisa lah. Ya. Masa nggak mau bayar sih dia 500.000? Tulis aja. Tulis aja. Ya. Soalnya biasa kalau dihalalkan kita nggak nagih, Pak, jadi bingung kalau ini. Nggak apa-apa. Dihalalkan? Apanya yang dihalalkan? Kalau di pendamping halal kan kita nggak minta pendamping honor. Oke, lain dihalal. Oke, gini Mbak Balkis. Ya. Maksudnya dihalalkan siapa ini? Nah, iya, makanya saya juga kaget. Dihalalkan apa ini? Oke, gini Mbak Balkis, maksudnya adalah kalau kita mendampingi UKM tuh honor atau honor kita sebagai pendamping itu sebetulnya pertama tergantung omset dan laba si UKM tersebut. Ya, kalau kebetulan yang didampingi UKM yang omsetnya aja 15 juta ya mungkin Mbak Balkis hanya layak dibayar 100.000 mungkin. Tapi kalau ini omsetnya besar dan kemudian labanya juga lumayan, nggak apa-apa. Tulis saja honor segitu. Walaupun mungkin realitanya di lapangan, Pak, tapi kita nggak dibayar gratis, nggak apa-apa. Ya, tapi kita sudah harus mulai menstandarisasi honor untuk kita sendiri karena kita sudah masuk dalam dunia konsultan pendamping. Iya, Pak. Oke, kemudian lanjut. Honor kira-kira berapa persen dari omset? Nggak ada patokan sih. Nggak ada patokan. Ya dikira-kira aja, kira-kira mampu nggak membayar segini gitu. Ya. Oke, kemudian tujuan indikator pendampingan dan kinerja usaha terkait pendampingan legalitas dan produk atau jasa. Tujuannya apa? Apa tujuannya dia punya PIRT dan MD?
Ada minimalnya berapa Pak diisi? Meningkatkan legalitas. Nah, enggak. Tujuannya meningkatkan legalitas untuk apa? Untuk menambah kepercayaan masyarakatnya misalnya. Nah, itu boleh. Menambah kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan atau terhadap produk yang dipasarkan. Oke, sekarang kolom 7. Oke, kolom 7 ya, spesifikasi pendamping yang dibutuhkan untuk mendampingi ini apa? Pendamping yang seperti apa, yang bagaimana? Ya Bapak Ibu, untuk honor, kita tidak usah berdebat ya, Bapak Ibu cocok nggak cocok itu, Bapak Ibu merasa nggak cocok buat saya kekecilan. Nah kalau yang didampingi UKM yang mikro, Bapak mau gimana? Nggak mungkin juga kita memaksa UKM mikro untuk bayar jasa kita. Ya, dan banyak pendamping yang udah paham bagaimana cara menyiasatinya. Cara menyiasatinya subsidi silang. Ya, untuk UKM yang mikro kita ikhlasin nggak usah dibayar. Tapi kalau Bapak Ibu UKM yang didampingi usaha kecil dan menengah, Bapak Ibu silahkan perhitungkan honornya. Ya, karena betul hitung-hitung kalau kita mendampingi usaha mikro itu amal lah ya. Jadi kolom 5 nggak usah diperdebat apakah kita layak atau enggak dibayar segitu, kekecilan atau kegedean. Besar kecilnya rezeki itu tergantung bagaimana kita mensyukuri. Nah, betul tuh. Kalau kita dampingi UMKM yang baru tumbuh, kita biasanya hanya dibayar dengan ucapan terima kasih. Sama dikasih produk biasanya. Sama dikasih produk, Pak. Tolong dicicipin. Makasih ya, Pak. Sudah didampingin. Itu udah bagus. Udah menurut saya udah luar biasa itu. Ya. Oke, lanjut Pak. Silakan. Spesifikasinya apa? Pendamping apa? Pendamping yang berpengalaman dalam pengurusan PIRT dan MD. Saya aja udah 10 tahun jadi pendamping, masih kok terima ucapan terima kasih dan sekedar dibawain produk itu masih. Tapi buat saya itu sudah luar biasa. Oke, tempat dan waktu dan tempat pendampingan. Kira-kira pendampingan ini berapa bulan? Pengurusan PIRT dan halal kira-kira berapa lama? Berapa lama? Kalau PIRT yang saya pernah ngobrol sama UMKM yang lain tuh tergantung daerahnya masing-masing, Pak. Kalau di Bogor tuh dia harus nunggu kayak kuota dulu, baru nanti PIRT digabung. Oh, barengan ya, dikelompokkan ya? Iya, dikelompokkan. Ya, karena gratis ya? Iya, sampai 40 orang dulu baru pengajuan. Ya, kira-kira aja berapa? Kira-kira aja. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan? 3 bulan lah. 3 bulan. Nah, 3 bulan ya, 3 bulan lokasinya di waktu (2), pakai waktu (2), Mbak. Waktu 3 bulan. Ya, lokasi tempat usaha UKM. Tempat di lokasi usaha. Ya. Tuh, ada yang udah jual diri tuh. Yang butuh PIRT silakan hubungi saya tuh. Tapi kan Bapak wilayahnya di mana? PIRT kan harus sesuai wilayahnya. Oke, lanjut ya. Ini udah coba dicek berikutnya. Ya, nomor 2 nanti diisi seperti itu ya. Bawah lagi. Nomor 2, 3. Ini Pak, kasusnya saya dapatnya buat UMKM yang UKM yang saya dampingin sekarang ini, dia mandiri Pak modalnya, jadi nggak nerima kayak pinjaman dari luar. Nggak apa-apa, ditulis aja modal mandiri dan lain sebagainya. Pokoknya polanya seperti nomor 1 ya.
Iya. Ini nanti diambil dari yang tabel 1-2 permasalahannya, Mbak. Permasalahannya disesuaikan sama tabel 1. Disesuaikan dengan tabel yang 1-2. Ya, Oh, iya. jadi nyambung. Jadi nyambung. Ya, oke. Iya. Makanya saya nggak mau bantu ngisi satu-satu karena harus bolak-balik lihat atas, lihat bawah, lihat atas, lihat bawah. Kalau ini bukan atas bawah, Pak. File sebelumnya. Oh iya, file sebelumnya, Filenya beda. betul. Karena filenya belum disambung ya. Filenya belum disambung. Ya, karena filenya belum disambung. Karena biasanya kalau kita pelatihan yang mandiri, yang berbayar, itu filenya sudah disambung. 8 UK itu sudah jadi satu dokumen. Nyambung semua. Sudah nyambung semua. Ini memang kita putus-putus. Oke. 2, 3, 4 nanti diisi sendiri jadi PR. Lanjut ke bawah. Dan lihat dari permasalahan yang tabel 1-2 ya. Ya, dicek ke atas, ke bawah lagi. Op. Nah, sasaran yang saya kasih bintang. Oh, ada yang tanya pelatihan mandiri bisa akses kemana? Tanya Kang Yusuf. Bapak Ibu, tanya Pak Yusuf. Pak Yusuf nomor teleponnya berapa? Terus silakan kontak Pak Yusuf. Pak Arif dan saya nggak ngurusin pendaftaran. Yang ngurusin pendaftaran Pak Yusuf. Oke, kemudian sasaran mau pelatihan target mandiri, kinerja selesaiin UMKM. dulu yang sekarang. Udah Ya, nanya usaha yang mandiri dulu. aja, Pak. Betul, usaha dulu. Usaha dulu yang sekarang. Paling nggak ngerasain berdarah-darah dulu lah. Oke, di situ ditulis target omset, RP, titik-titik per bulan, kan belum ketahuan angkanya ya. Nanti harus ngerjakan Excel-nya dulu. Oke, kemudian target laba kotor, titik 2, RP, titik-titik per bulan. Oke, kemudian target laba bersih. RP titik-titik per bulan. Dah. Nanti kalau udah ada angkanya tinggal diisi itu. Oke, ke bawah lagi. Dah, UK2 hanya ini. Bawah lagi. Kita masuk UK3 sekarang. Hari ini kita harus tuntas sampai UK4 ya Bapak Ibu. Oke. Isi dulu nama dan organisasi. Ya, ke atas sedikit, Mbak. Judul unit kompetensinya apa? Oh, silakan dibaca. Judul unit kompetensinya apa? Membuat laporan penilaian hasil pendampingan UMKM. Oke, jawab pertanyaan saya. Berarti data di sini adalah data yang sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi? Setelah pasca pendampingan. Sudah terjadi, ya. Jadi ke bawah kita masukkan tanggal-tanggalnya dulu. Ya, nomor 1 tinggal diisi data UKM ya, tahu ya. Nomor 2. Op, ya. Tahun lalu periode pendampingannya mau berapa bulan? 6 bulan atau 1 tahun? 6 bulan dulu deh Pak ya. 6 bulan. Kalau 6 bulan berarti enggak, itu jangan ditulis 6 bulan, ditulis ini. Bulan dan tahun, tanggal, bulan dan tahun. Oke, berarti kalau 6 bulan Juli sampai dengan Desember ya. Ya, Pak. Oke. Boleh dimasukkan di situ pendaftarannya. Misalnya 1 Juli 2000. Katanya yang sudah terjadi. Oh iya. Tahun lalu. Tahun. Betul, 1 Juli betul, tahunnya yang salah. Nah, oke. Kemudian identifikasi permasalahan dan kebutuhan buat 2 minggu. Berarti dari tanggal 2 strip 15 Juli 2021. Ya. Penyusunan rencana pendampingan buat 2 bulan. Berarti tanggal 16 sampai
16 sampai 30. Juli lagi, Pak. Oke. Pelaksanaan pendampingan penerapan manajemen dasar berarti dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Desember 2021. Oke, sekarang penilaian hasil pendampingan, yaitu pasca pendampingan berakhir. Data terakhir yang ada di atas tanggal berapa? 31, Pak. 31 apa? Desember. Yang di atas 1 Juli ini ya? 31-nya betul tanggalnya. Berarti Bulannya yang salah. 31 Juli. 2022. 6 bulan ya? Iya betul. Udah betul itu. Iya. Kan neraca terakhir 31 Juli 2022 kan? Iya, iya, Pak. Oke, ini dilewatin. Ya, karena nomor 3 ini tinggal kita copy dari Excel nanti. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Kita isi yang nomor 4. Bagaimana cara mengisinya? Isi copy ambil dari tanggal di atas. Ke atas dulu kita copy tanggalnya. Nah, kolom bawah pertanyaannya apa? Bukan pendaftaran. Kolom yang bawah apa tadi? Identifikasi Identifikasi copy tanggalnya. Oke, copy ke bawah. Copy di A dan B. A dan B, Mbak. A dan B. Apa? Ya, buat seminggu-seminggu. Berarti tanggal 2 sampai dengan? Tanggal 9. 9. Yang kiri dulu dibetulin tanggalnya. Realisasi kosongin dulu. Oh iya. Yang kiri dulu 2 sampai dengan 9. Kemudian itu 15 sampai 22. Kok 15 loncat dong? Oh, 10. Ya. Oke. Ya. Sekarang untuk mengisi itu kan tanggal rencana. Untuk mengisi tanggal realisasi kita ke bawah tabel dulu. Saya mau jelaskan di bawah tabel ada keterangan. Lagi ke bawah lagi. Itu yang di bold. Ini. Yang di atas tanggal. Ya. Coba di blok kuning, di blok. Nah, itu ya. Oke, saya jelaskan dulu. Ya. Apa yang dimaksud TT tidak terlaksana? Tidak terlaksana itu ada tanggal rencana, tidak ada tanggal realisasi. Ya, entah apa pekerjaannya nih pendamping. Tugasnya ngerencanain aja tapi nggak direalisasikan. Itu TT. Ya. Kalau TSB terlaksana sebagian, ada tanggal realisasi yang di luar tanggal rencana. Itu TSB terlaksana sebagian. Kalau TS terlaksana sepenuhnya, tanggal realisasi berada di dalam tanggal rencana. Ya. Oke, hilangin lagi kuningnya karena ketika dikumpulkan nggak boleh ada kuning-kuningnya tabelnya. Ya, ke atas silakan diisi mau tanggal berapa. Jangan 1 hari karena nggak mungkin selesai 1 hari. Mbak Balkis tahu nggak yang A itu dokumen apa? Dokumen yang mana? Dokumen identifikasi profil dan karakteristik itu dokumen yang mana? Tabel berapa? Yang kemarin, Pak. Tabel 1-1. Apakah Mbak Balkis dalam 1 hari mampu menyelesaikan dokumen itu? Nggak mungkin. Ya, jadi jangan dibuat 1 hari. Boleh 5 sampai 8 lah, paling nggak 3 hari biasanya. Oke, berarti itu apa? Berarti masih dalam ini. Ya, berarti apa? Terlaksana sepenuhnya ya. Ya, disingkat aja TS. Oke, yang bawah silahkan diisi. Mau disimulasi TSB boleh.
Nah, kalau TSB berarti tanggal berapa? 15 Jangan sampai langsung 15, misalnya ya. 12 sampai 16 itu udah TSB. Oke, sekarang keterangan buktinya. Kalau kita mendampingi UKM ketika melakukan identifikasi permasalahan, kita mengerjakan 2 dokumen, yaitu yang A dokumen tabel 11, yang B dokumen tabel 12. Terus kita ditanya buktinya. Buktinya apa? Nah, jawabnya adalah tinggal di copy aja yang A. Kalimat yang A di copy. Gimana Pak? Ya, itu di copy yang A. Nih, Oke, copy ke kanan. di sini. Ya, dipaste ke situ. Depan kata identifikasi tambahkan dokumen hasil. Nah, jadi kan, lakukan hal yang sama untuk yang B. Dah, Ya, Pak. nah, keisi kan? Lihat bawahnya. Nah, coba kerjakan nomor yang bawah ini, yang nomor 2, seperti yang atas. Tanpa saya pandu coba. Kan yang nomor 1 udah ada contohnya. Harusnya bisa ngerjakan nomor 2. Sekalian copy ke yang B, sekalian copy ke yang B, baru tanggalnya dirubah. Sampai tanggal 23 aja, jangan 24, 7 hari, 7 hari. Ya, silakan realisasinya mau disimulasi seperti apa boleh. Jangan disimulasi TT ya. TT kan tidak terlaksana. Kalau Bapak Ibu simulasi TT, nanti asesornya geleng-geleng. Bapak jadi pendamping bisa merencanakan, tidak bisa merealisasikan. Dah, ya. Yang nomor 3, nanti tanggalnya diisi sendiri. Saya hanya bantu mengkopikan tabel yang paling kanan. Di copy dulu ininya, nomor 3. Ini Pak. Ya, itu di copy. Bukan, yang nomor 3, bukan nomor 1. Bukan 31, tapi 3 ya itu. Di copy ke kanan. Bukti hasil ditimpa aja. Oke, depannya tambahkan dokumen hasil. Bukan di situ, di addep sebelum pendampingan. Oh iya. Loh, kok malah hilang? Jangan dihapus yang tadi. Nah, dokumen hasil monitoring dan evaluasi. Dah, cukup. Ya, nanti tanggalnya diisi sendiri. Udah selesai UK 3 yang A, tabel A. Kita isi tabel B. Nah, ini masalahnya Mbak Balkis sudah ngerjain Excel-nya belum nih? Tabel B yang bawah. Karena tabel B kita harus ngerjakan di Excel. Baru nanti di copy ke sini. Op, ya. Ke bawah lagi sedikit. Ya, op, ya. Kita kerjakan di Excel. Silakan buka Excel-nya. Karena nggak bisa dikerjain di sini, harus di Excel. Ya, baru tongkat estafetnya saya serahkan ke Pak Arief lagi.
Lagi asik lihat chat Pak pada jualan. Iya, Bukannya fokus ke materi malah jualan jualan. jualan jasa pelayanan nggak apa-apa. Enggak, maksudnya harusnya fokus dulu ke materi, Pak. Ya, kalau buat Balkis nggak apa-apa, itu mengurangi persaingan namanya. Nggak apa-apa, santai aja, biar nggak tegang. Kita ketawa-ketawa aja. Makanya saya bilang nggak apa-apa, sambil jual diri boleh. Ya, Excel-nya di-share. Sekalian beresin Excel-nya Mbak Balkis. Belum muncul, Mbak? Ya. Oke. Ini harus dari UK1, Pak Arif. Buka Excel UK1 dulu. Wah, lama, Pak. Kayaknya mending pakai data yang ada aja Yang dulu ada. ya. Oke, ya udah. Jadi UK1-nya yang ada dulu. Nggak apa-apa, Mbak. Yang tadi UK3 aja. Tapi UK1-nya, Mbak, dibuka ya. Iya, Pak. Karena ngambil datanya dari UK1 itu. Nanti saya tunjukin. Kalau bisa ini Mbak, share screen-nya pakai yang screen, Mbak. Jadi bisa buka dua Excel. Nah, buka share Excel. screen-nya, jadi kan share screen ya, ada kotak-kotak tuh. Pilih yang pojok kiri atas, Mbak. Jadi bisa bolak-balik buka Excel UK3 dan UK1. Share screen-nya yang screen. Coba di stop share dulu. Iya, ini enggak screen nih. Share screen, ada kotak-kotak ya. Begitu share screen ada kotak-kotak. Pilih yang pojok kiri atas, yang sebelahnya whiteboard. Oh, yang screen ya? Ya, yang screen. Oh, iya. Jangan lupa WA-nya ditutup dulu. Nanti pacarnya WA kebaca lagi. Enggak, Pak. Ya. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Nah, Oke. udah begini bagus bener. Dua Yang UK3-nya di ke bawah. Ya, yang UK3-nya Mbak, diliatin Mbak UK3-nya. Ya. Oke. Nggak apa-apa, digedein dulu aja biar nanti yang lainnya kelihatan. Karena saya mau jelasin dulu. Oke, Bapak Ibu, jadi ini adalah yang ada di Excel ini adalah perhitungan untuk tabel B, yaitu penilaian kinerja output. Harus saya matiin dulu nih, ini mengganggu Telegram. Oke, tabel B penilaian kinerja output bisnis pendampingan UMKM. Ya, apa yang kita nilai di sini? Yang kita nilai di sini adalah sebentar. Yang kita nilai di sini adalah kita harus mencatat di akhir pendampingan, ya, kemudian di pasca pendampingan. Ya, akhir pendampingan tadi udah ada tanggal-tanggalnya, pasca pendampingan juga ada tanggal-tanggalnya. Ya, yang harus kita catat di sini adalah nilai penjualan, nilai keuntungan kotor atau laba kotor, dan laba bersih. Jadi ketika akhir pendampingan itu, Bapak datang ke UMKM-nya, catat tuh, omsetnya berapa pas akhir pendampingan, catat sekian. Nilai keuntungan kotor berapa, catat sekian. Keuntungan bersih berapa, catat sekian, gitu ya. Kemudian setelah beberapa bulan kemudian, ya berdasarkan tanggal yang tadi ada, pasca pendampingan dicatat lagi nanti nilai penjualan berapa, nilai keuntungan kotor berapa, nilai keuntungan bersih berapa, gitu ya. Hanya itu aja sih yang perlu dicatat. Ya. Nah, angkanya didapat dari mana? Angkanya didapat dari pertama kita harus tulis dulu di keadaan realisasi, ya pas awal pendampingan itu omsetnya berapa, keuntungan kotornya berapa, keuntungan bersihnya berapa. Oke, ya setelah itu ditentukan targetnya itu mau ada rencana kenaikan berapa, baru nanti ketahuan nanti targetnya adalah yang dituju berapa angkanya. Ini masih 00 karena belum diisi ya, gitu. Oke, nah sekarang yang perlu kita isi adalah realisasi dulu nih. Untuk omset, untuk nilai keuntungan kotor, sama nilai keuntungan bersih, itu angkanya di berapa? Nah, datanya bisa diambil dari yang sudah dikerjakan di UK1, yaitu omset per bulan berapa, laba kotor berapa, laba bersih berapa. Ya, nah sekarang buka UK1-nya Mbak Balkis, biar kita tunjukkan yang dimaksud dengan omsetnya yang mana, laba kotor yang mana, laba Ya, ini bersih naik yang sedikit. mana. Naik sedikit. Oh, ya.
Oke, nah omsetnya ambil aja dari omset ini dulu ya, yang omset rata-rata per bulan yang sekarang. Nggak apa-apa buat simulasi. Omsetnya ambil yang ini, laba kotor nanti ambil yang ini, laba bersih nanti ambil yang ini. Yang bawah, ke bawah lagi sedikit. Nah itu yang saya merah-merahin tuh ya. Ya, Oke, bentar ya, ini saya merahin nih. ya. Omset ambil yang ini, laba kotor ambil yang ini, laba bersih ambil yang ini. Oke, nah sekarang disalin Mbak semuanya, masukin ke kolom F. Ketik manual aja. Dimunculin exit UK1-nya nggak kelihatan kalau. Tapi dikecilkan. UK3-nya dikecilkan dulu baru bisa. Geser ke kiri. Ya. Ya. Kang Ari, merah-merahnya hilang kan? Udah hilang? Kasih merah-merah lagi maksudnya. Oh, oke, yang di sini ya. Nah, ini. Hmm. Ini sama ini. Ya, masukin angkanya. Oke, udah Bapak Ya. Ibu udah bisa ngikutin ya. Jadi diisi dulu yang kolom F ini ya dari data yang ada di UK1. Oke. Setelah itu, langkah berikutnya adalah Mbak Balkis agak geser ke bawah sedikit. Di yang UK3, sorry. Yang UK3, bukan yang UK1. UK3-nya ya. Oh, ya. Nah, di sini ada geser kanan dikit. Op. Ya. Nah, di sini ada rencana kenaikan. Ya, Bapak Ibu harus tulis rencana kenaikan yang ditargetkan ya UMKM-nya itu berapa untuk penjualan per bulan, laba kotor per bulan dan laba bersih per bulannya. Ya, apakah 5%, 10%, 15%, 20%? Silakan. Mbak Balkis kira-kira UMKM-nya ada target berapa tuh penjualannya untuk naik? Mungkin dari omongannya atau kira-kira dari Mbak Balkis lihat UMKM-nya 150%? Hah? 15%? Ya, kirain 1.500%. Oke, 15% ya. Oke, laba kotornya kita samakan aja. Laba kotornya naik 15%, laba bersih naik 15%. Ada tips untuk menentukan target. Itu biasanya pertama datang dari UMKM-nya. Ya, UMKM-nya biasanya saya pengen misalnya tanya, punya target berapa nih kenaikan omset ke depannya? Ya, pengen naik sekitar 10%, 15%. Apakah pendamping boleh menyarankan? Boleh. Misalnya ketika udah dilihat sejarah-sejarah, makanya itulah pentingnya laporan keuangan yang tahun-tahun sebelumnya. Itu kita bisa lihat trennya tuh. Tiap tahun tuh dia naik berapa sih? Kalau misalnya dia tiap tahun bisa naik sekitar 10%, terus dia kemudian bilang bahwa saya targetnya adalah ke depan 10% lagi. Mungkin Bapak Ibu sebagai pendamping bisa menyarankan gimana kalau misalnya naiknya jadi 15%. Bisa juga kayak gitu. Jadi itu sangat fleksibel ya. Bisa datang dari UMKM-nya, bisa datang juga dari kitanya sebagai pendamping ya untuk menentukan rencana kenaikan atau target gitu ya. Nah, kalau yang konservatif itu biasanya sekitar 10%, 10-15% lah itu konservatif biasanya. Yang agak pesimis sekitar 5%, yang agak optimis itu sekitar di atas 20%. Itu optimis banget. Tapi kalau konservatif sekitar 10-15% kenaikannya. Oke, Mbak Balkis, yang UK1 udah selesai, sekarang yang UK3-nya aja digedein, karena kita tinggal mensimulasikan mengisi angka-angka yang ada di kolom G dan juga ada di kolom H. Jadi Bapak Ibu, ini kita hanya simulasi aja untuk mengisi kolom G dan kolom H. Ya, kalau kenyataan di lapangan ini ya kita harus mencatat nih. Ketika akhir pendampingan, Bapak Ibu ya datang ke UMKM-nya. Kira-kira omsetnya berapa sih yang terjadi? Nilai keuntungan kotornya berapa? Dicatat di sini gitu ya angkanya. Baru nanti akan ada kesimpulan-kesimpulan. Yang terpenting dari sini adalah nanti kita menyimpulkan ya kenaikannya berapa persen, tercapai atau tidak tercapai dari targetnya gitu ya.
Nah, kalau yang kasus sekarang yang di BIMTEK ini ya kita simulasikan aja. Misalnya di akhir pendampingan atau yang di kolom G ini kita simulasikan tidak tercapai dari target. Artinya dari target angkanya ada di bawah target. Ya, target itu ini nih angkanya ya. Kan tadi udah ditentukan kenaikan 15%. Jadi kan angkanya berbeda nih dari awal pendampingan ya, naik dia sekitar 15% nih. Gitu ya. Nah, kita coba simulasikan di akhir pendampingan itu tidak tercapai dulu. Ya, terjadi kenaikan tapi tidak tercapai atau masih di bawah target. Nah, ini kalau sekitar 15%, kita coba naik sekitar 7% ya. Di akhir pendampingan omsetnya naik sekitar 7%. Nah, biar gampang, kita pakai rumus aja Mbak Balkis. Ini dibikin sama dengan realisasi ini, diklik, kali, kalau misalnya mau naik 7%, kali 107%. 107%, ya. Enter. Enter. Nah, ini saya mau tunjukin dulu sebentar, agak ke kanan dikit, Mbak, biar kelihatan. Nah, di sini tadi, coba di undo dulu, biar kelihatan, di undo dulu. Oke, undo ya. Ya, di kolom K, ini masih ada angka minus 100% ya. Ini tulisannya adalah peningkatan atau penurunan awal dan akhir pendampingan. Awal pendampingan, akhir pendampingan. Ya, ini angkanya masih minus 100%. Coba dibalikin lagi ke yang tadi, kita lihat angkanya. Nah, dia berubah jadi 7%. Berarti ini artinya adalah ketika akhir pendampingan omsetnya naik sekitar 7%. Ya. Kemudian targetnya, capaian target di kolom M tercapai atau tidak tercapai. Karena masih di bawah target, maka dia tidak tercapai. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita isi pasca pendampingan itu di atas target sedikit. Mbak Balkis di sini coba ditulis targetnya kan ini ya. Coba 79.600.000. Langsung aja ketik 79.600.000. 79.600.000. Nah, ini ya. Di kolom L ya, terjadi perubahan 15,04%. Berarti terjadi kenaikan dari awal pendampingan ke pasca pendampingan, berarti terjadi kenaikan sekitar 15,04%. Kesimpulannya tercapai. Gitu ya. Jadi nanti yang terpenting adalah kesimpulannya ini sebetulnya nanti kita menulis kesimpulannya. Gitu ya. Sedangkan di sini kita simulasi angka-angkanya aja. Oke, sekarang yang tinggal laba kotornya Mbak Balkis, di copy paste aja dari atas rumusnya. Kita simulasikan naik 7% aja semua. Ya. Oke, sekarang angkanya dibikin bulat, jangan keriting. Jadi misalnya ini 74, 35, yang ini 74, 35, yang ini 44 juta, misalnya 44 juta 10.000 misalnya gitu. Dibikin jangan keriting angkanya. Ini yang saya merahin. Ini yang saya merahin. Di sini. Di sininya ya? Ya, langsung aja ditulis manual tadi. Angkanya berapa tadi? Coba. Enter dulu coba. Angkanya Di escape dulu. Nah, itu 44 juta, misalnya 44 juta 10.000, Mbak. 44 juta 10.000. Ketik aja, ketik manual. Ketik manual aja langsung. 44 juta 10.000. Oke, kita bikin bulat aja, jangan keriting ya. Yang ini juga 74 juta 30 atau 50.000 boleh. 74 35 juta aja, Pak Arif. 10.000. 74, 35 boleh tuh, atau 40. Ya, 74 juta 40.000. Ya, save. Yang bawah juga dibikin ini 7 juta 135 misalnya. Atau 7 juta 140 boleh. Nah, sip. Itu ya. Nah, di sini kita lihat angkanya sudah berubah semua ya, dengan rata-rata kenaikan sekitar 7% ketika akhir pendampingan.
dan pencapaian targetnya tidak tercapai.